Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas pengujian hipotesis non-parametrik. Pengujian yang dibahas adalah uji binomial dan uji chi-square. Pokok bahasan dalam video ini meliputi pengertian, asumsi, prosedur, dan contoh, baik secara manual dengan Excel, SPSS, dan RStudio. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai uji binomial satu populasi. Apa sih uji binomial itu? Uji binomial merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji satu sampel yang diambil dari satu populasi. Sampel hanya terbagi dalam dua klasifikasi atau kategori, misalnya laki-laki dan perempuan, setuju dan tidak setuju, dan lain-lain. Skala pengukuran data yang digunakan dalam uji binomial adalah skala nominal. Dalam uji binomial, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap percobaan menghasilkan salah satu dari dua kemungkinan hasil yang saling berpisah, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, kejadian sukses dilambangkan dengan P, sedangkan kejadian gagal dilambangkan dengan Q. Dan yang ketiga, percobaan-percobaannya bersifat independen. Artinya, hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Ukuran sampel dalam uji binomial juga harus diperhatikan. Jadi, ukuran sampel terbagi menjadi dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Dikatakan sampel kecil ketika N kurang dari sama dengan 25. Dikatakan sampel besar ketika N lebih besar dari 25. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur dalam uji binomial. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis. H0 yaitu P sama dengan Q sama dengan 0,5. H1 yaitu P tidak sama dengan Q atau P lebih besar dari Q atau P kurang dari Q. Dan yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga, kita menentukan wilayah kritis. Ketika sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 25 dan jika P sama dengan Q sama dengan 0,5, maka menggunakan tabel D. Ketika uji dua arah, tolak H0 jika P value kali 2 kurang dari sama dengan alfa. Ketika uji satu arah, tolak H0 jika P value kurang dari sama dengan alfa. Jika P tidak sama dengan Q, maka menggunakan tabel T dengan N kurang dari sama dengan 20. Ketika uji dua arah, tolak H0 jika P value kali 2 kurang dari sama dengan alfa. Ketika uji satu arah, tolak H0 jika P value kurang dari sama dengan alfa. Sedangkan jika sampelnya besar atau N lebih besar dari 25, maka menggunakan tabel A. Ketika uji dua arah, tolak H0 jika Z observasi lebih besar dari Z alpha per 2 atau Z observasi kurang dari minus Z alpha per 2 atau jika ingin menggunakan P value maka tolak H0 jika P value kali 2 kurang dari sama dengan alpha. Ketika uji satu arah, tolak H0 jika Z observasi lebih besar dari Z alpha atau Z observasi kurang dari minus Z alpha atau jika ingin menggunakan P value maka tolak H0 ketika P value kurang dari sama dengan alpha. Dan yang keempat, kita menentukan statistik uji. Jika sampelnya kecil atau N kurang dari sama dengan 25, maka peluang binomial X sama dengan K yaitu
N kombinasi K dikali P pangkat K dikali Q dipangkatkan N min K, dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Ingat rumus kombinasi, N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Sedangkan jika sampelnya besar atau N lebih besar dari 25, maka menggunakan pendekatan normal. Z observasi sama dengan K plus minus 0,5 dikurangi N kali P dibagi dengan akar N dikali P dikali Q. Lalu kapan kita menggunakan K plus 0,5 atau K minus 0,5? Yaitu K plus 0,5 jika K kurang dari mu. Mu itu N dikali P. Sedangkan K dikurangi 0,5 jika K-nya lebih besar dari mu. Yang kelima, kita harus menentukan keputusan. Keputusan itu berdasarkan pada poin 3, yaitu wilayah kritis. Dan yang keenam, kita harus membuat kesimpulan. Contoh uji binomial sampel kecil. Suatu produsen roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti coklat dan roti keju. Produsen tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang roti coklat atau roti keju. Berdasarkan 20 sampel yang diambil secara acak, ternyata 14 orang menyukai roti coklat dan selebihnya roti keju. Dengan taraf nyata sebesar 0,05, akan diuji apakah proporsi masyarakat dalam memilih roti coklat dan keju tidak berbeda atau sama. H0, proporsi masyarakat memilih roti coklat dan roti keju adalah sama. H alternatif, proporsi masyarakat memilih roti coklat dan roti keju tidak sama. Alfa sama dengan 0,05. Statistik uji yang digunakan ialah uji binomial. Wilayah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan 0,05. Dari soal, kita peroleh bahwa N sama dengan 20. K yang digunakan adalah frekuensi terkecil, yakni 6. Dan P sama dengan 0,5. Berdasarkan tabel distribusi binomial, didapat nilai peluang 0,058. Karena pengujian adalah dua arah, maka hasilnya kita kali 2, sehingga didapat p-value sebesar 0,116. Keputusan, karena p-value lebih besar dari alfa, maka gagal tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan yang nyata proporsi masyarakat dalam memilih roti coklat dan keju. Contoh uji binomial sampel besar. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan melakukan penelitian berkaitan dengan cakupan pemakaian vaksin ND di suatu daerah. Di daerah tersebut, hanya ada vaksin merek A dan merek B yang biasa dipakai peternak. Kepada setiap peternak yang dipilih, secara random diberikan pertanyaan mengenai merek vaksin yang biasa mereka gunakan. Menurut penilaian peneliti, kedua merek vaksin tersebut memiliki kesamaan dalam berbagai hal, baik kualitas, efektivitas, kemudahan mendapatkannya, maupun harganya. Namun, ada dugaan bahwa proporsi peternak yang memakai vaksin merek A lebih banyak dari peternak yang memakai merek B. Hasil survei terhadap 30 peternak, terdapat 24 peternak memakai vaksin merek A. Ujilah apakah dugaan tersebut benar dengan taraf nyata 0,05. H0, proporsi peternak yang memakai vaksin merek A dan merek B adalah sama. H alternatif, proporsi peternak yang memakai vaksin merek A lebih besar dari merek B. Alfa sama dengan 0,05. Statistik uji yang digunakan adalah uji binomial menggunakan pendekatan normal. Wilayah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan 0,05. Dari soal, kita peroleh bahwa N sama dengan 30. K yang digunakan adalah frekuensi terkecil, yakni 6.
dan P sama dengan 0,5. Maka diperoleh Z sebesar min 3,1. Berdasarkan tabel distribusi normal, didapat nilai p-value sebesar 0,001. Keputusan, karena p-value kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa cukup bukti untuk menyatakan proporsi peternak yang memakai vaksin merek A lebih besar dari merek B. Chi-square test. Pengertian: uji chi-square satu populasi adalah uji yang digunakan bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kategori, di mana data diukur dengan skala nominal dan sampel besar. Uji ini bertipe goodness of fit test. Fungsi untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam frekuensi yang diamati pada masing-masing kategori, atau dengan kata lain, untuk menguji apakah masing-masing kategori punya kesempatan atau peluang yang sama. Prosedur: langkah pertama, tentukan hipotesis 0, hipotesis alternatif, dan taraf signifikansinya dengan H0, F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan sampai dengan FK. H1 minimal ada 1 FI tidak sama, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Frekuensi yang diharapkan dari H0 untuk tiap-tiap K kategori, di mana jika frekuensi harapan tidak diketahui, maka frekuensi harapan didapat dari rata-rata frekuensi observasi menurut kategori, atau EI sama dengan N dibagi K. Syarat menggunakan uji chi-square untuk K lebih besar dari 2, bila lebih dari 20% nilai EI lebih kecil dari 5, gabungkanlah kategori-kategori yang berdekatan apabila hal ini memungkinkan, sehingga nilai EI lebih besar dari sama dengan 5. Dengan demikian, banyaknya K akan berkurang. Untuk K sama dengan 2, jika ada nilai EI yang kurang dari sama dengan 5, maka pakai uji binomial. Langkah kedua, hitung chi-square observasi dengan rumus berikut, di mana K banyaknya kategori, OI frekuensi hasil pengamatan kategori ke I, dan EI frekuensi yang diharapkan dari kategori ke I. Langkah ketiga, tetapkan derajat bebas atau DB sama dengan K dikurang 1. Langkah keempat, dengan melihat tabel C yang dapat dilihat pada buku Siegel, untuk K lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 31, atau DB lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 30. Tetapkan probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya satu nilai yang sebesar nilai chi-square observasi berdasarkan derajat bebas yang bersangkutan. Langkah kelima, jika nilai ini sama atau kurang dari alfa atau p-value chi-square observasi kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0, atau jika chi-square observasi lebih besar dari sama dengan chi-square tabel, maka tolak H0. Langkah keenam, buatlah kesimpulan. Contoh uji chi-square. Seorang manajer pemasaran sebuah pabrik kartu olahraga merencanakan membuat seri kartu dengan gambar pemain sepak bola terkenal. Pemain terkenal tersebut adalah Ronaldinho, Zidane, Totti, Owen, Ballack, dan Nedved. Di hari terakhir, ia berhasil menjual sebanyak 120 kartu dengan data sebagai berikut. Seandainya tidak ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain, kita mengharapkan bahwa frekuensi penjualan kartu akan sama atau mendekati sama untuk masing-masing pemain. Dari hasil penjualan kartu, apakah ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain? Gunakan tingkat signifikansi 5%. H0, jumlah atau frekuensi penjualan kartu untuk masing-masing pemain adalah sama. H alternatif, paling sedikit ada satu jumlah atau frekuensi penjualan kartu untuk masing-masing pemain tidak sama. Alfa sama dengan 0,05. Statistik uji yang digunakan ialah uji chi-square dengan derajat bebas 5. Wilayah kritis,
Tolak H0 jika chi-square lebih besar dari chi-square tabel atau jika p-value kurang dari sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel distribusi chi-square, diperoleh chi-square tabel sebesar 11,07. Dari soal, kita peroleh bahwa n sama dengan 120, k sama dengan 6, maka diperoleh nilai harapan sama dengan 20. Hasil akhirnya, kita peroleh nilai chi-square sebesar 34,4. Keputusan, karena chi-square lebih besar dari chi-square tabel, maka tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa cukup bukti untuk menyatakan paling sedikit ada satu jumlah atau frekuensi penjualan kartu untuk masing-masing pemain tidak sama. Baik, sekarang kita akan melakukan uji binomial dengan menggunakan Excel. Soalnya diambil dari contoh soal sebelumnya, yaitu tentang proporsi masyarakat dalam memilih roti coklat dan roti keju, di mana P1-nya itu peluang masyarakat memilih roti coklat dan P2-nya itu peluang masyarakat memilih roti keju. Dengan hipotesisnya itu H0 P1 sama dengan P2 sama dengan 1/2, H1-nya itu P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 1/2, dengan tingkat signifikansi 0,05. Dari soal diketahui bahwa dari 20 sampel sehingga n-nya yaitu sama dengan 20, kemudian 14 orang menyukai roti coklat dan selebihnya roti keju, sehingga yang menyukai roti keju itu ada 6, sehingga x-nya yang kita ambil itu frekuensi yang lebih kecil dan peluangnya itu 0,5. Sekarang kita akan mencari p-value. Karena arah perbedaannya tidak diramalkan dari soal, maka daerah penolakannya adalah dua sisi, sehingga nilai p-value nantinya dalam tabel akan dikalikan 2. Sehingga sekarang kita akan coba mencari p-value. Value dicari dengan rumus binom kemudian di sini test number, trials, probability sama kumulatif. Numbernya ini kita isi dengan x nya yaitu 6, kemudian trialsnya itu kita isi dengan n sama dengan 20, dan probability itu peluangnya 0,5. Kumulatif yaitu ya kita isi, sehingga didapat ini value nya sama dengan 0,057659. Nah, karena tadi arah perbedaannya tidak diramalkan sebelumnya, maka daerah penolakannya adalah dua sisi, sehingga kita harus mengalihkan nilai p-value ini dikalikan dengan 2. Sehingga nilai p-value yang didapat yaitu 0,115318. Dari p-value yang didapat, ternyata nilai p-value lebih dari nilai tingkat signifikansi atau alfa yaitu 0,05, sehingga keputusannya itu gagal tolak H0. Jadi keputusannya gagal tolak H0, dan kita akan mendapatkan kesimpulannya itu dengan tingkat signifikansi 5%, dan berdasarkan data sampel yang ada dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan yang nyata
proporsi masyarakat dalam memilih roti coklat dan roti keju. Oke, sekarang kita akan melakukan uji binomial untuk sampel besar, yaitu N lebih dari 25. Kita akan mengambil contoh soal yang tentang proporsi peternak yang memakai vaksin merek A dan proporsi peternak yang memakai vaksin merek B. Di sini PA-nya itu proporsi peternak yang memakai vaksin merek A dan PB sendiri adalah proporsi peternak yang memakai vaksin merek B. Hipotesisnya itu H0, PA sama dengan PB. Kemudian hipotesis alternatifnya itu PA tidak sama dengan PB. Dengan taraf signifikansinya itu 0,05. Soal diketahui bahwa surveinya terhadap 30 peternak sehingga N-nya itu 30 dan terdapat 24 peternak yang memakai vaksin merek A sehingga sisanya itu 6 yang memakai vaksin merek B, dan kita mengambil X atau KX ini saya menggantinya menjadi X, itu mengambil frekuensi yang terkecil sehingga kita mengambil 6, kemudian peluangnya itu mendekati 0,5. Karena kasusnya adalah sampel besar dan N-nya lebih dari 25, maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus Z-nya itu KX plus 0,5 dikurangi N kali P dibagi dengan akar dari N kali P kali Q. Kita langsung rumusnya. Ini adalah 1 kurang P. Ini kita dapat nilai Z-nya itu 3,10. Dari nilai Z-nya 3,10 ini kita lihat di tabel Z. Lalu teman-teman bisa lihat di tabel distribusi normal. Nilai dari P value-nya adalah 0,1. Sehingga dari nilai P value dan alpha yang didapat, maka kita akan mengambil keputusan, yaitu karena nilai P value kurang atau lebih kecil dari nilai alpha atau taraf signifikansinya. Demikian kita akan menyimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi peternak yang memakai vaksin merek A lebih banyak dari peternak yang memakai vaksin merek B. Oke, sekarang kita akan melakukan uji siswa dengan menggunakan EXA. Soalnya diambil dari soal yang pertanyaannya dari hasil penjualan kartu, apakah ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain. Ini hipotesisnya itu H0, F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan F5 sama dengan F6. Dengan H1 nya itu paling sedikit ada satu FI yang tidak sama. Dengan alfanya atau tingkat signifikansi 0,05. Ini adalah daftar para pemain. Ini merupakan jumlah atau frekuensi kartu terjual. N-nya itu sama dengan 120 dapat dari total jumlah frekuensi kartu terjual. Kemudian kategorinya sama dengan 6 dapat dari, karena jumlah pemainnya ada 6. Kemudian EI ini merupakan frekuensi harapan kartu terjual. Frekuensi harapan kartu terjual ini dapat dari total jumlah kartu terjual untuk pemain dibagi dengan kategori. Frekuensi harapannya itu 20. Kemudian kita akan langsung isi tabel ini untuk kita bisa mendapatkan nilai dari siswa
T-square observasi. Pertama, UI kurang YI. Dibagi dengan I, yaitu sigma OI kurang YI dikuadratkan dengan 0,8 dibagi dengan frekuensi harapannya itu 20. Sumber observasinya sama dengan 34,4. Selanjutnya kita akan mencari daerah kritis atau T-square tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan daerah derajat bebas atau degrees of freedomnya itu 5, dapat dari K-1. Sehingga dari T-square observasi dan T-square tabel yang didapat, ternyata T-square observasi memiliki nilai lebih besar dari T-square tabel, sehingga keputusannya itu tolak nol. Dan kesimpulan yang dapat adalah dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial cara mengerjakan uji binomial melalui SPSS. Yang pertama, kita lakukan uji binomial untuk sampel kecil. Dari soal tadi telah diketahui bahwa frekuensi atau banyaknya orang yang memilih roti coklat adalah sebanyak 14 dan orang yang memilih roti keju sebanyak 6. Lalu kita definisikan variabelnya melalui variabel view. Dengan variabel pertama adalah jenis roti dan yang kedua adalah frekuensi. Untuk jenis roti saya bedakan lagi menjadi dua macam, yaitu kode pertama untuk roti coklat dan kode 2 untuk roti keju. Lalu setelah itu kita masukkan nilai dari data yang telah kita ketahui menjadi seperti ini. Lalu kita pilih menu data, lalu weight cases, dan kita gunakan frekuensi sebagai penimbangnya. Selanjutnya kita pilih menu analyze, lalu non-parametric test, kita pilih legacy dialog, lalu klik uji binomial. Dan untuk tes variable listnya kita gunakan jenis roti dengan tes proportion sebesar 0,5 karena kita akan menguji apakah kedua jenis roti tersebut memiliki proporsi yang sama. Lalu kita klik OK dan diperoleh nilai output SPSS bagi berikut. Nilai observasi proporsi yang sesungguhnya untuk roti coklat sebesar 0,7 dan untuk roti keju sebesar 0,3. Dan diperoleh nilai exact significance atau nilai p-value-nya untuk uji dua arah sebesar 0,115. Untuk uji dua arah, kita tinggal membandingkan nilai p-value dengan nilai alfanya. Sedangkan untuk uji satu arah, kita harus membagi nilai p-value ini dengan 2, lalu kita bandingkan dengan alfa. Karena secara default, SPSS ini akan memberikan output p-value untuk uji dua arah. Jadi, karena tadi kita lakukan uji dua arah,
kita tinggal membandingkan nilai p-value ini dengan nilai alfa, sehingga diperoleh keputusan gagal tolak H0. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, kita langsung dapat ke menu Analyze, lalu non-parametric test, lalu yang sampel, kita pilih Customize Analyze, kita ke field-nya, kita pilih test field-nya itu jenis roti, lalu kita ke menu setting, kita customize testnya yaitu tes binomial, lalu ke test option. Nah, di test option ini kita dapat menentukan significance level atau nilai alfanya. Karena di soal tadi nilai alfanya 5%, kita gunakan significance level 0,05. Dan apabila diketahui di soal nilai alfanya itu 1%, kita dapat mengambilnya menjadi 0,01. Lalu selanjutnya kita run. Nah, outputnya menunjukkan nilai p-value dari uji binomial ini adalah 0,115 untuk uji dua arah, sama seperti tadi. Tapi di sini bedanya kita langsung mengetahui keputusan dari uji binomialnya, yaitu retain dan low hipotesis atau gagal tolak H0. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tutorial cara mengerjakan uji binomial apabila hanya diketahui data mentahnya saja, tanpa diketahui berapa jumlah frekuensi dari tiap jenis roti, seperti data berikut ini. Nah, yang pertama, kita lakukan pendefinisian terhadap variabelnya. Saya gunakan variabel jenis dengan dua macam value, dengan kode 1 adalah roti coklat dan kode 2 roti keju. Setelah memasukkan datanya seperti ini, kita tidak perlu melakukan penyimbang. Kita langsung ke menu Analyze, lalu ke non-parametric test, kita klik legacy dialog, lalu pilih uji binomial, dan kita gunakan variabel jenis sebagai test variabelnya, lalu klik OK. Nah, diperoleh output SPSS sebagai berikut. Dapat diketahui jumlah tiap jenis roti dan jumlah seluruhnya, lalu nilai p-value dari uji dua arah yaitu sebesar 0,115. Selanjutnya, untuk uji binomial sampel besar, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Yang pertama ada variabel jenis vaksin, yang kedua ada frekuensi. Untuk jenis vaksin, saya menggunakan kode 1 untuk vaksin A dan kode 2 untuk vaksin B. Setelah kita masukkan datanya, kita langsung ke menu Analyze, kita pilih non-parametric test, lalu one sample, kita pilih Customize Analyze, lalu field-nya kita gunakan jenis vaksin. Kita pilih tesnya, yaitu tes binomial. Karena alfanya tadi diketahui 5%, jadi kita tidak perlu mengganti significance levelnya. Lalu kita langsung run, dan diperoleh output SPSS seperti ini. Asymptotic significance two-sided test, yaitu nilai p-value untuk uji dua arah sebesar 0,002. Karena di tes tadi itu kita menguji satu arah, kita harus membagi nilai p-value ini dengan 2, yaitu menjadi 0,001. Dan hasilnya adalah tolak H0 karena nilai p-value kurang dari nilai alfa. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan uji chi-square di SPSS. Nah, sama seperti uji binomial tadi, yang pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel pemain dan frekuensi. Untuk pemainnya saya gunakan kode 1 sampai 6. Dengan masing-masing adalah nama dari pemain sepak bola tersebut. Lalu saya memasukkan data dari soal tersebut dan jadilah seperti ini. Sama seperti tes binomial, kita memiliki dua cara, yaitu cara yang pertama kita ke menu data, lalu weight cases, kita pilih frekuensi sebagai weight cases by,
kita ke menu Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog, lalu chi-square. Kita pilih pemain sebagai test variable list. Nah, karena di soal tidak diketahui expected value dari tiap-tiap pemain, kita gunakan all kategori equal atau setiap kategori memiliki nilai expected value yang sama. Apabila dalam soal diketahui expected value-nya, maka kita pilih value, lalu kita masukkan value-nya hingga sebanyak 6 kali. Lalu kita klik OK, dan hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini expected value-nya itu 20, sama pada setiap observasinya. Dan diperoleh nilai chi-square-nya 34,4 dengan derajat bebas 5. Dan nilai p-value-nya adalah 0,000 dan diperoleh keputusan tolak H0 karena nilai p-value kurang dari alpha. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita dapat langsung ke menu Analyze, lalu kita ke Non-Parametric Test, lalu pilih One Sample, lalu Customize Analysis, kita pilih test fields-nya itu pemainnya, kita ke setting, kita pilih tes yang akan kita gunakan, yaitu chi-square. Karena tadi significance levelnya itu 5%, jadi kita tidak perlu mengganti nilai significant levelnya ini. Kemudian kita run. Nah, diperoleh nilai p-value-nya sama, yaitu 0,000, dan diperoleh keputusan Nah, selanjutnya adalah saya memberikan tutorial cara mengerjakan uji binomial menggunakan R. Nah, yang pertama adalah uji binomial sampel kecil. Dari soal tadi diperoleh N atau banyaknya observasi adalah 20. Dan roti coklat adalah sebanyak 14 dan roti keju sebanyak 6. Dan kita umpamakan P1 adalah proporsi masyarakat yang memilih roti coklat dan P2 adalah proporsi masyarakat yang memilih roti keju. Kasusnya sebagai berikut. Kenapa kita gunakan setengah? Karena kita akan menguji apakah proporsi masyarakat yang memilih roti keju dan roti coklat itu adalah sama. Lalu kita gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk tes binomial di RStudio ini. Yang pertama, kita menggunakan fungsi binom test atau kita gunakan pbinom. Nah, untuk binom test maupun pbinom dapat dilakukan di dua jenis soal. Nah, yang soal yang pertama itu apabila datanya itu individu, diketahui misalkan roti keju atau roti coklat tanpa diketahui berapa jumlah frekuensi tiap jenis rotinya. Kita dapat melakukan sintaks sebagai berikut, yaitu perulangan roti keju sebanyak 6 kali dan roti coklat perulangan sebanyak 14 kali. Lalu kita buat data frame-nya, dan kita lihat datanya seperti apa. Nah, seperti ini datanya. Roti keju berulang dari 1 sampai 6 dan roti coklat berulang dari 7 sampai 20. Lalu kita uji binomialnya, yaitu binom test. Nah, diperoleh number of success atau nilai X-nya sebesar 14 dan number of trials adalah banyaknya observasi, yaitu 20, dan diperoleh p-value sebesar 0,1153. Nah, di R ini secara default dia akan melakukan uji dua arah dengan nilai P atau peluangnya itu 0,5 dan confidence levelnya itu 0,95. Nah, apabila kita melakukan uji satu arah saja, kita dapat menambahkan sintaks sebagai berikut dengan alternatif greater apabila dia lebih besar, dan kita menambahkan confidence level sebesar 0,99 apabila nilai alfanya itu 1%. Cuma kisaran ya. Nah, diperoleh apabila dia uji satu arah dan menguji apakah proporsi yang menyukai roti coklat lebih besar dari roti keju, dia diperoleh p-value sebesar 0,05766. Nah, selanjutnya apabila diketahui frekuensi dari tiap jenis roti, kita dapat
menggunakan sintaks sebagai berikut. Kita buat vektor dari jenis coklatnya, lalu vektor dari frekuensi orang yang memilih roti coklat dan roti keju, dan kita lihat seperti apa tabelnya. Nah, tabelnya itu seperti ini ya. Lalu kita gunakan uji binom tes dengan memilih data roti, lalu memilih kolom 2. Nah, hasilnya akan sama. Tetapi di sini number of success-nya itu 6 atau roti keju. Jadi dia probability of success-nya itu 0,3 atau peluang proporsi yang sesungguhnya. Yaitu proporsi sesungguhnya orang yang memilih roti keju itu sebesar 0,3. Sedangkan di atas tadi peluang orang yang memilih roti coklat itu sebesar 0,7 karena number of success-nya itu 14. Atau di sini itu banyaknya orang yang memilih roti coklat. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan uji P-binom. Untuk uji P-binom, kita dapat melakukan sintaks sebagai berikut. Q itu di sini itu adalah X atau number of success-nya, dan size itu jumlah observasinya, dan probability ini adalah nilai peluang terpilihnya. Coba kita run untuk uji satu arah ya. Nah, untuk uji satu arah diperoleh nilai peluangnya atau p-value-nya adalah 0,0576, dan apabila kita melakukan uji dua arah diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,1153. Untuk uji dua arah kita tinggal melakukan perkalian peluang dari di satu arah ini. Selanjutnya adalah uji binomial sampel kecil apabila frekuensinya sudah diketahui. Nah, yang pertama kita buat jenis rotinya terlebih dahulu. Itu sintaksnya itu seperti ini, roti. Lalu kita buat sintaks banyaknya orang yang menyukai roti keju dan roti coklat. Lalu kita lihat bagaimana tabel yang telah kita buat melalui data frame. Nah, seperti itu. Lalu kita lakukan uji binomial dengan memilih kolom 2. Nah, diperoleh dari number of success itu 6, atau banyaknya orang yang memilih roti keju adalah 6, atau nilai X-nya, dan N-nya sebanyak 20, dan p-value-nya 0,1153. Atau kita dapat menggunakan ini, kita definisikan nilai X, nilai N, dan nilai P-nya. Hasilnya juga akan sama. Nah, uji yang kedua itu kita dapat menggunakan rumus P-binom dengan mendefinisikan nilai Hi atau nilai 1 min P. Jika di atas tadi kita menggunakan X-nya itu 14, di sini berarti nilai Hi-nya itu adalah 6. 20 min 14 adalah 6. Dan size-nya itu 20, dan probability-nya 0,5. Dan jangan lupa dikali 2 karena ini uji dua arah. Kalau uji satu arah, kita tidak perlu mengalihkan P-binom ini dengan 2. Nah, diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,1153. Jadi, kita tolak H0. Selanjutnya adalah uji binomial sampel besar. Dari soal sebelumnya, diketahui banyaknya observasi atau N adalah sebanyak 30, dan banyaknya peternak yang memilih vaksin A adalah 26, dan peternak yang memilih vaksin B adalah 4 orang. Lalu, kita buat permisalan P1 adalah proporsi peternak yang memilih vaksin A, dan P2 adalah proporsi peternak yang memilih vaksin B. Dan kita buat hipotesisnya, yang hipotesis 0 adalah P1 sama dengan P2, dan hipotesis alternatifnya adalah P1 lebih besar dari P2. Jadi ini adalah uji satu arah ya. Dan kita gunakan tingkat signifikansinya 5%. Nah, sama seperti data sampel kecil, kita dapat melakukan uji dengan data individu maupun frekuensi. Untuk data individu,
kita dapat melakukan replikasi vaksin A sebanyak 24 kali dan vaksin B sebanyak 6 kali. Jadi seperti ini. Dan data frame-nya akan seperti ini. Vaksin A akan berulang dari 1 sampai 24 dan vaksin B dari 25 sampai 30. Lalu kita definisikan Y sebagai tabel dari data vaksin tadi. Dan kita lakukan uji binom test dengan Y. Dan kita tambahkan alternatif liter karena kita melakukan uji satu arah dan menguji apakah P1 lebih besar dari P2. Dan kita gunakan confidence levelnya itu 0,95. Nah, diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,0007155. Dengan number of success ada 24 dan number of trial atau observasinya adalah 30. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan uji chi-square pada program RStudio. Sintaks yang diperlukan untuk melakukan uji chi-square pada program RStudio adalah cheese-test, yang otomatis taraf uji atau alfa yang terambil sebesar 5% atau 0,05. Baik, sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya, yang soalnya saya ambil dari contoh soal yang sebelumnya tentang penjualan kartu yang ada gambar pemain bola yang terkenal. Kemudian kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain. Baik, pertama-tama tentunya kita menginput datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat variabel pemain, yaitu Ronaldinho, Zidane, Totti, Owen, Ballack, dan Nedved. Kemudian saya juga telah membuat variabel kartu yang terjual, yakni sebanyak 13, 33, 14, 7, 36, dan 17. Kemudian saya juga telah membuat variabel baru, yakni data kartu, sama dengan data frame dari pemain, kartu terjual. Hal ini agar program RStudio mengetahui bahwa 13, 33, 14, 7, 36, dan 17 adalah banyaknya kartu yang terjual dari kartu yang bergambar Ronaldinho, Zidane, Totti, Owen, Ballack, dan Nedved. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan ujinya, yakni cheese test, data kartu, kemudian lambang dolar dari kartu yang terjual. Kemudian kita dapat hasil sebagai berikut. Diketahui bahwa chi-square-nya yang didapat sebesar 34,4, degrees of freedom-nya sebesar 5, dan p-value-nya sebesar 1,982 dikali 10 pangkat minus 6. Dari hasil tersebut, kita ketahui bahwa p-value-nya kurang dari alfa, yang berarti keputusannya adalah tolak H0. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain. Sekian pembahasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.